boleh ada di hadirat-Mu. Amen. Kembali kami boleh naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Amen. Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau ada di perhimpunan kami. Amen. Engkau bahkan bertakhta di atas pujian kami. Layakan setiap kami Tuhan. Layakan setiap kami. Ya, Ampuni segala apa yang menjadi dosa bagi Engkau Tuhan di hadapan-Mu. Layakan kami Tuhan. Yesus. Layakan setiap Tuhan. Kami rindu mempermuliakan nama Tuhan dengan sukacita yang Tuhan berikan bagi kami semua. Bahkan kami boleh bersama-sama dikuatkan, kami bersama-sama boleh disembuhkan, kami bersama-sama boleh kembali memiliki jalan keluar yang daripada Tuhan. Saat pujian kami naikkan, sukacita daripada Allah memenuhi hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang ibadah kami, awal, pertengahan, sampai pada akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih berdiri Bapak Ibu. Mungkin tadi di antara satu dengan yang lain belum sempat bersalaman. Dipersilahkan dengan kita saling berjabat tangan, menyapa satu dengan yang lain. Kita rasakan ini sebagai bentuk rasa ucapan syukur kita. Segala puji syukur kita hanya bagi Tuhan. Dan kita naikkan pujian ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Sebab Kau yang layak dipuja.
Lebih daripada itu, kita akan merasakan kedahsyatan Tuhan Yesus. Allah kita dahsyat, Yesus kita dahsyat. Sama-sama kita katakan, Allahku dahsyat, Yesusku dahsyat. Sebelum ke pujian, coba Bapak Ibu sama-sama, kita sama-sama nyanyikan refnya dulu. Yesusku dahsyat. Stop, belum semua. Masih ada yang dingin, masih ada yang merasakan hawa-hawa di luar ya. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama. 2, 3. Yesusku dahsyat. Bapak Ibu, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terperlu kuasamu, Kau yang terhebat terbesar. Hari ini membuktikan bahwa Allah kita luar biasa, dan bahkan di setiap keberadaan hidup kita, Dia selalu punya cara untuk menolong kita, tidak pernah terpikirkan oleh kita. Bahkan saat kita mencari jawaban dari Tuhan, mencari jalan keluar dari
Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini buat kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa kami ada sampai saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Kami tidak pernah ragu akan setiap janji-Mu Tuhan, karena kami percaya bahwa janji-Mu itu iya dan amin dalam kehidupan kami. Kami yakin bahwa Engkau selalu punya cara untuk menolong setiap kami yang ada, sehingga kami terus yakin bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan, biarlah pujian itu boleh berkenan di hati-Mu Bapa. Dan kini tiba saatnya buat kami untuk kami mau dengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan Allah yang akan terus menolong kepada kami semua, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan. Bahkan kami rindu Tuhan melalui berkat firman-Mu, kami kembali dipulihkan, kami kembali diberikan kekuatan yang baru, sehingga kami bersemangat untuk menjalani kehidupan kami ke depannya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kiranya urapan daripada Tuhan boleh turun atas kami semua, dan kami percaya segala kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, Tuhan sudah kendalikan semuanya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah yang menjadi doa kami, permohonan kami. Kami pohonkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kalau Tuhan masih berikan kita kekuatan, kesehatan ya. Ada yang tidak kedinginan. Kalau yang tidak kedinginan itu hebat ya, karena ini lumayan dingin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kita ada di minggu yang ketiga di bulan Juli, di tanggal 20 Juli, di mana Tuhan masih tetap berikan kita kekuatan, kemampuan. Ya, karena Tuhan baik buat kita semua yang ada. Puji Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang ada di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-44. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-44. Kita akan membaca ayat ini ya. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-44. Dalam hitungan yang ketiga kita akan baca ayat ini. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ada yang belum gitu ya. Ya, 1 Raja-Raja di Perjanjian Lama pasal 18 ayat yang ke-44. 1, 2, 3. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar daripada ayat firman Tuhan ini dengan sebuah judul tanda mujizat gitu ya. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ini mengisahkan bagaimana terjadilah kisah perdebatan antara Nabi Elia dan para nabi Baal di Gunung Karmel. Kita tahu bahwa Elia harus berhadapan dengan nabi-nabi palsu gitu ya. Tetapi kita tahu bahwa kemenangan besar ada di pihak Elia, di mana dia menunjukkan bagaimana keunggulan Tuhan yang dia sembah, Allah yang dia sembah, di mana dia adalah Allah yang benar, dan ditunjukkannya segala mujizat yang luar biasa kepada nabi-nabi palsu itu. Sehingga kita tahu bahwa tidak hanya berbicara tentang mujizat, tetapi di situ ditunjukkan oleh Nabi Elia bahwa Tuhan yang dia sembah itu adalah pembuat mujizat yang sejati. Ya, saya terinspirasi dengan lagu yang beberapa waktu ini sering dinyanyikan gitu ya, bahwa
Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang mampu membuat mujizat dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, kita tahu bahwa kehidupan kita tidak terlepas dari yang namanya pergumulan, masalah, kemudian tantangan hidup, sakit, penyakit, dan sebagainya. Tetapi Tuhan yang disembah Elia itu adalah Tuhan yang sama yang saat ini kita sembah. Maka kalau dulu Elia ditolong Tuhan, saat ini pun Tuhan akan menolong kita semua yang ada. Ya, di dalam ayat ini kita akan belajar bersama-sama. Ada sesuatu hal yang mungkin kita anggap sepele, tetapi ternyata itu adalah sesuatu yang besar. Karena ternyata hal yang kita anggap sepele itu bisa jadi itu ternyata datangnya dari Tuhan. Seperti halnya di dalam ayat yang sudah kita baca tadi. Di dalam ayat yang ke-44 dikatakan ada awan kecil sebesar telapak tangan. Awannya kecil sebesar telapak tangan, tetapi kenapa dikatakan kepada bujangnya, Elia katakan, pergilah katakan kepada Ahab, jangan sampai dia terhalang oleh hujan. Kalau dipikir secara manusia, awannya kecil, hanya sebesar telapak tangan. Nah, ini kalau ukuran telapak tangannya saya nggak tahu. Kalau telapak tangan saya besar, ya. Kalau telapak tangannya Nela mungkin lebih kecil gitu ya, atau yang lain. Tapi istilahnya adalah hanya sekecil saja. Telapak tangan manusia paling besar seberapa sih, begitu ya? Kan enggak mungkin yang besar banget gitu ya. Tapi hanya kecil. Tetapi firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Nah, konteks dari ayat yang kita baca pagi hari ini adalah memang bercerita tentang dari Elia dan bujangnya. Kala itu Elia sedang berdoa kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan supaya ada sesuatu tanda yang Tuhan tunjukkan. Sehingga dikatakan bahwa di dalam ayat yang kita baca tadi pada ketujuh kalinya. Jadi tidak sebentar, tidak hanya sekali dua kali, tetapi di situ dikatakan 7 kali. Elia berdoa kepada Tuhan dan dia menyuruh bujangnya untuk naik ke atas gunung untuk melihat adakah sesuatu tanda. Ternyata si bujangnya melihat ada sebuah awan sebesar telapak tangan dan Elia berkata cukup. Elia mengatakan cukup, berarti itu cukup menandakan bahwa wis cepat-cepat kasih tahu. Jangan sampai nanti terhalang hujan. Dan Elia di sini melihat bahwa tanda dari Tuhan itu tidak harus yang besar. Kecil saja, tapi kalau itu berasal dari Tuhan, luar biasa Tuhan bisa kerja. Gitu ya. Nah, kalau kita membaca seluruh kisah cerita ini, ternyata kisah awan yang sebesar telapak tangan itulah yang menjadi cikal bakalnya awan gelap yang menimbulkan hujan yang lebat. Ketika bujangnya berkata kepada Elia, hanya setelapak tangan saja. Tetapi justru awan yang setelapak tangan itulah yang menjadi cikal bakalnya hujan yang luar biasa. Nah, manusia kebanyakan seringkali meremehkan sesuatu hal yang sepele, sesuatu hal yang kecil, bahkan mungkin tidak berarti. Namun perlu diingat bahwa sesuatu yang mungkin kita anggap sepele, tidak berarti, namun bila itu di tangan Tuhan, Tuhan akan mengerjakan yang luar biasa buat kita. Tadi pagi pun saya berdoa gini, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya harus menyampaikan firman Tuhan ini, Tuhan kasih suara saya. Karena dari semalam saya batuk terus dan saya katakan, Tuhan, gimana kalau besok pagi saya harus menyampaikan firman Tuhan dengan sedikit suara yang tertahan. Ternyata jam 2:30 pagi mama saya bangunkan dan di situ saya, apa sih mah? Duh, aku ngomong gitu ya. Apa sih mah? Saya ini lagi doa, jangan diganggu saya bilangnya. Iki loh mama tolong dulu gitu ya. Karena
beliau kalau sudah minta tolong dan kalau kami belum datang pasti dipanggil terus begitu ya. Mungkin berpikirannya beliau kami tidak dengar. Dan akhirnya lah aku tadi lo gak iso mengeluarkan suara, kok saya bisa mengeluarkan suara. Ya berarti memang Tuhan izinkan saya harus menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Dan saya yakin bahwa sesuatu yang kecil kalau itu datangnya dari Tuhan, bisa jadi itu adalah tanda yang besar dalam kehidupan kita yang nantinya itu adalah mujizat besar yang akan kita alami. Gitu ya. Nah, perlu diingat bahwa sesuatu yang mungkin kita anggap sederhana, enggak berarti, tapi kalau itu dari Tuhan, wah pasti itu akan mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Mari pagi hari ini kita mulai belajar untuk mencermati hal-hal yang mungkin berkenaan dengan Tuhan atau dengan sekitar kita, tetapi pada intinya jangan sampai kita meremehkan hal-hal yang kecil. Ya, perkara yang kecil bisa jadi itu adalah awal sesuatu yang besar. Saya beberapa waktu ini mendapat suatu pelajaran berharga di mana jangan sampai kita meremehkan hal-hal yang kecil. Baik itu dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam banyak hal. Karena sesuatu yang sederhana, yang sepele bisa jadi menimbulkan dampak yang besar. Dan bahkan sampai saat ini pun saya merasakan dampak itu. Gitu ya. Karena ada banyak hal yang mungkin kita sudah berusaha untuk meminimalisir sebuah kesalahan, meminimalisir sebuah kekurangan kita. Tetapi namanya manusia yang penuh dengan keterbatasan pasti ada banyak celahnya untuk kita melakukan sebuah kesalahan. Tetapi dari hal-hal yang demikian saya pun belajar bahwa jangan sampai kita lalai, apalagi kita lalai terhadap Tuhan. Kalau kita lalai kepada Tuhan, kita anggap ya sudahlah, Tuhan itu enggak terlalu penting dalam hidup kita, bahaya kita. Gitu ya. Makanya dalam setiap kehidupan kita, biarlah kita mau belajar untuk menjadi yang terbaik, menjadi lebih baik lagi, gitu ya. Makanya saya pun juga meminta maaf kepada semuanya, mungkin ada banyak hal yang mungkin saya tidak kepikiran ke situ, tapi itu membuat Bapak Ibu berpikiran yang tidak terhadap saya mohon maaf. Karena manusia itu tempatnya salah Bapak Ibu, gitu ya. Jadi banyak hal yang mungkin dikira itu menjadi sesuatu hal yang lumrah, tetapi justru itu membuat dampak yang besar buat pelayanan, dampak yang besar buat keluarga kita. Makanya kita perlu belajar jangan remehkan hal kecil. Karena ada pepatah Jawa yang katakan ojo sampai kriwian dadi grojogan, gitu ya. Kalimat ini yang seringkali teringat-ingat di pikiran saya, gitu ya. Saya pun yang sudah berusaha mengingat kalimat itu terus masih ada kadang-kadang yang membuat saya jatuh dalam kesalahan. Tetapi mari kita tidak hanya berfokus kepada kesalahan itu, tapi ada sesuatu hal yang lebih baik yang harus kita kerjakan. Demikian pula dalam kehidupan kita, sekitar hari hari Kamis, ketika saya harus mengantarkan mama untuk fisioterapi, dan waktu itu saya yang berangkat, saya dengan adik ipar saya Kia dan Abraham serta mama. Sepulang dari tempat itu kami sudah agak sedikit malam. Dan waktu itu ketika saya nyetir, karena kami harus naik mobil kecil, karena mobil besar mobil EPV ini lagi kondisinya tidak baik begitu ya. Jadi saya pakai mobil kecil, dan saat itu saya pulang ketika melewati jalan yang sedikit agak sepi begitu ya. Tiba-tiba kami dikagetkan dengan suara mama yang bilang, kok kakiku ngangkat ya, gitu. Loh, ojo guyon mas, saya gitu ya. Loh sungguhan, mama tadi itu pikirnya karena kena alas mobil, kan agak sedikit tajam, tak angkat. Lah kok kaki kanannya mama terangkat. Goyang-goyang kan mas, saya bilang gitu. Terus kemudian si Abraham, Bram coba lihat dulu kaki opung goyang ya yang sebelah kanan, gitu ya. Karena sebelumnya total sama sekali tidak bisa goyang. Terus kemudian, loh iya mak gitu ya. Ki lihat dulu, lihat ke Pak bilang ke Pak Hizkia gitu ya. Oh iya mak, gerak mak, bisa diangkat mak, bisa diangkat. Ya meskipun tidak, enggak langsung angkat yang tinggi begitu ya, tapi buat kami itu adalah sesuatu hal yang besar. Ternyata luar biasa Tuhan itu gitu ya. Dan kemudian
Setelah itu ya namanya manusia ono gak percaya ya Bapak Ibu. Jadi sambil nyetir itu saya bilang, coba Ki videokan itu biar kakakmu tahu. Yo gak iso lihat mah, aku ini posisi nyetir gitu ya. Akhirnya sama Pak Iskia dikasih senter kemudian di video dan ditunjukkan ke saya bahwa loh ternyata memang sudah bisa ngangkat kakinya. Makanya saya katakan sesuatu hal yang kecil kalau itu datangnya dari Tuhan, mujizat Tuhan itu luar biasa. Sampai sekarang wes ayo munggah dewe gitu ya. Meskipun sambil srek, tapi beliau bisa naik sendiri. Dan saya katakan bahwa Tuhan engkau adalah pembuat mujizat yang sejati. Saya katakan itu terus dalam hati saya. Bahkan ketika saya posisi lemah iman saya, namanya iman itu ya pasti kadang-kadang ada yang kuat, kadang-kadang pas lagi ngedrop begitu ya, aduh ya apa Tuhan gitu ya. Terus kemudian saya ajak anak dua, baik Jovanka maupun Abraham, ayo nyanyi dulu gitu ya. Itu adalah pembuat semangat saya. Kekuatan api Pentakosta. Ayo terusnya, terus. Kemudian yang jawaban kakek tangannya opung ya. Ada sama saya. Jadi pas dia ingat ketika doa 10 hari tangan opungnya itu begini. Sampai sekarang ini, sampai satu full. Sudah Made, udah habis lagunya. Ayo kita berdoa. Kemudian yang Jovanka bilang, ayo kak, kakak sebelah kiri. Aku sebelah kanan. Dari anak yang kecil. Doanya ternyata didengar oleh Tuhan. Dia bilangnya apa? Mengalir, tangannya berjalan, ya meskipun keliru tidak apa-apa wis. Kakinya mengalir, oh pon sini mengalir deh kaki. Darahnya mengalir, Mama Dek ya sudah doakan nak. Darahnya mengalir, oh enggak. Kalau saya mungkin nablanya dalam nama Yesus begitu. Kalau Jovanka, kalau opungnya enggak teriak, dia enggak akan berhenti untuk doa itu. Jadi aduh sakit loh Dek, sungguhan Dek. Kakinya ya Pung ya, iya kakinya, ojo kenceng-kenceng yo nak gitu ya. Karena yang sebelah kanan itu meskipun kondisinya seperti itu masih sensitif gitu ya. Dalam nama Yesus mengalir ini darahnya. Loh ojo nyentak-nyentak nak. Loh enggak Made aku semangat doain opung katanya. Oh iya, akhirnya ketika hari Kamis itu mama saya di dalam mobil katakan doa anak kecil luar biasa. Tuhan dengar doa mereka. Meskipun doanya kualik-kualik kalau buat orang dewasa. Tapi Tuhan tahu bahasa anak kecil. Apalagi kita yang sudah bisa ngomong lancar sama Tuhan. Mungkin hanya ada tanda yang sedikit. Tapi Tuhan bisa kerjakan yang besar dalam hidup kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu saat ini. Mungkin dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam banyak hal yang mungkin sedang kita doakan. Kita nggak perlu meminta tanda yang besar daripada Tuhan. Tanda yang kecil saja. Kalau itu berasal dari Tuhan, Tuhan akan nyatakan mujizatnya dengan luar biasa. Saya yakin dan percaya bahwa setiap apapun yang harus kita lewati saat ini, dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, meskipun ada banyak tantangan, ketika panjenengan melihat ada sedikit tanda saja, dan itu berasal dari Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan yang besar dalam hidup kita. Bagaimanakah dengan iman kita pagi hari ini? Seringkali kita melihat Tuhan berikan aku tanda yang besar. Mungkin bisa jadi dengan pekerjaan kita saat ini yang mungkin pandangan orang lain tidak akan mungkin bisa mencukupi kita. Tetapi usaha yang kecil, kalau itu pun berasal dari Tuhan, Tuhan akan kerjakan yang besar buat kita. Gitu ya. Beberapa waktu yang lalu ada seorang yang bercerita kepada saya. Saya lebih sejahtera Bu menjalani pergumulan ini. Saya lebih sejahtera untuk menjalankan pekerjaan ini. Saya hanya katakan, bisa jadi itu adalah cara Tuhan. Untuk membuka sesuatu yang luar biasa, yang nantinya bisa Tuhan kerjakan dalam hidup keluarga panjenengan. Dan saya katakan tetap semangat saja. Karena Tuhan yang membuat mujizat itu, Dia juga yang akan mengerjakan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini biarlah kita mau mencermati. Ya, mungkin saya tidak panjang seperti biasanya. Tapi mari kita lihat
di dalam kehidupan kita masing-masing mungkin ada satu tanda kecil saja, tapi kalau itu berasal dari Tuhan dan itu adalah tanda yang benar-benar dari Tuhan dan menimbulkan damai sejahtera dalam hidup kita, kita percaya bahwa sesuatu yang kecil, sesuatu yang remeh, Tuhan akan kerjakan dengan luar biasa. Kita percaya bahwa Tuhan Allah yang akan memulihkan setiap kehidupan kita. Seperti hanya yang kami alami, sedikit perubahan dalam kehidupan Oma Gembala, tapi buat kami itu adalah perubahan yang besar. Apalagi kalau kami yang merawat begitu ya, bisa geser sak senti aja, itu adalah pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Apalagi sekarang sudah bisa digoyang-goyang, bisa diangkat-angkat. Itu adalah sesuatu hal yang besar. Makanya pagi hari ini, dalam hidup kita, pagi hari ini mari kita renungkan, tanda apa yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita. Pemulihan apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ketika kita yakin dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengerjakan yang terbaik buat hidup kita. Allah yang kita sembah, Dia bisa membelah lautan. Dia bisa meneduhkan badai. Masalah kita adalah masalah yang sepele sebenarnya. Kalau Tuhan yang kerja, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kiranya Tuhan tolong kita semua. Percayalah bahwa Dia adalah sang pembuat mujizat itu. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Biarlah apa yang terjadi dalam kehidupan kita semua saat ini, ketika Tuhan berikan tanda sekecil apapun itu, percayalah, seperti halnya yang dilihat oleh bujang Elia, dia hanya melihat awan sebesar telapak tangan saja, tetapi ada mujizat luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan. Dalam kehidupan kita pun mungkin ada tanda yang selama ini sudah terlihat, tapi kita menganggap itu sesuatu hal yang remeh, menganggap sesuatu hal yang sepele. Tetapi sebenarnya Tuhan mau kasih tahu kepada kita, ini loh awal pemulihan semuanya. Oleh karena itu mari kita pagi hari ini kita mencermati, mengingat betul sekiranya apa tanda yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita yang mungkin kita tidak tahu, yang mungkin bisa jadi itu adalah sebuah tanda yang sangat remeh, tetapi itu berasal dari Tuhan, sehingga pemulihan demi pemulihan akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mujizat demi mujizat akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku, di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Yang membelah laut, yang meneduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang memerangi hidupku, yang buka jalan bagiku, membuat mukjizat terjadi. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, mungkin
Mungkin kelihatannya jalan kita tertutup, tapi Dia bisa buat jalan yang baru. Mungkin kita sudah lelah dengan kondisi kesehatan kita selama ini, tapi Dia bisa menjamah dan memberikan segala yang baru buat kita. Mungkin kita lelah dengan situasi kondisi yang saat ini terjadi. Laut saja Dia bisa belah. Permasalahan kita yang menggunung sekalipun Dia bisa belah itu, Bapak Ibu. Asal kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia adalah pembuat mukjizat yang sejati. Kelemahan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita, kita membawa itu kepada Tuhan. Bangkitkan iman percaya kita untuk melihat mukjizat Tuhan. Bangkitkan percaya kita, iman kita untuk melihat pertolongan Tuhan. Meskipun tandanya hanya kecil saat ini, tetapi kalau itu berasal dari Tuhan, Tuhan akan mengerjakan yang besar dalam hidup kita. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh keyakinan. Kita mau ingat-ingat tanda apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Mungkin kita melalukan tanda itu. Kita mau dengan penuh keyakinan datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh,
kehidupan kami tidak pernah terlepas dari pemandangan Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah satu-satunya penolong dalam kehidupan kami Bapa. Engkau satu-satunya Allah yang menghidupi kami. Bahkan Engkau adalah Allah yang satu-satunya penyembuh bagi kami, pemulihan bagi kami. Bahkan Engkau adalah sumber damai sejahtera, sukacita buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apalah kami Tuhan tanpa Engkau, kami bukan apa-apa Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memilih kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Engkau menangkap kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Bapa. Karena Engkau Tuhan kami ada sampai saat ini. Karena Engkau Tuhan hidup kami semakin naik dan semakin naik. Kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi proses dalam hidup kami, kami tidak takut Bapa, kami tidak gentar Bapa. Karena kami tahu kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekalipun saat ini Tuhan, kami berada dalam lembah yang gelap, dalam hidup yang gelap, tapi kami percaya kami memiliki Allah yang penuh dengan kemuliaan, Allah yang penuh dengan cahaya, yang akan menyinari setiap kehidupan kami, yang akan membawa hidup kami lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu tidak hanya terjadi dulu Tuhan, tapi kami percaya mukjizat-Mu saat ini pun juga bisa terjadi Tuhan. Bahkan nanti, bahkan sampai selama-lamanya mukjizat Tuhan tetap ada buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Besar harapan kami kepada-Mu Bapa. Karena harapan kami hanya kami taruh di dalam tangan-Mu Bapa, tidak di tempat lain Tuhan. Karena Engkau yang akan memberikan pencurahan yang besar buat kami, berkat yang besar buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman yang begitu luar biasa Tuhan saat pagi ini menguatkan setiap iman kami kembali Tuhan, memulihkan setiap kami yang lemah, bahkan Tuhan memberikan kesegaran buat kami yang saat ini sedang loyo Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap hari, setiap saat, setiap waktu hanya Engkau yang akan mengisi setiap hidup kami, setiap hati kami, bahkan setiap pikiran kami. Dan Tuhan, biarkan setiap mulut lidah kami tetap memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh merasakan berkat yang luar biasa Tuhan melalui renungan firman-Mu saat pagi ini. Memberkati Ibu Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, memberikan ingat-ingatan yang kuat buat kami, bahkan menguatkan iman kami Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang menjadi pergumulannya Tuhan yang akan menjawabnya Tuhan. Berkat yang luar biasa turun atas Ibu Gembala Tuhan, bahkan untuk seluruh keluarga yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, permohonan kami dan ucapan syukur kami. Kami peralaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami serahkan kembali. Puji nama Tuhan, semua diberkati oleh kemurahan Tuhan. Ya, firman Tuhan yang boleh menguatkan kembali, menyegarkan kita, bahkan menguatkan kita dalam segala hal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, senyapan kita mempersiapkan persembahan. Saya mengundang Ibu Yeni Mawanabila, Ibu Yeni, kemudian Ibu Selvi, Ibu Christine, maaf, sama Ibu Suci. Monggo. Kami mohon kesediaan Bu Ani Hera masuk doa untuk persembahan.
mengucap syukur kepadamu Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Saat siang hari ini kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami semuanya. Dan tiba saatnya kalau Tuhan sudah memberkati kami melalui firman-Mu, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, oleh karena itu Tuhan, kuduskan setiap persembahan kami yang ada, besar kecil Tuhan, baik yang memberi maupun tidak. Tuhan akan memberkati kami semuanya, memberkati keempat ibu yang akan menjalankannya. Tuhan, terima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami siap memberikan persembahan saat pagi hari ini. Haleluya, amin. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina dina wengi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina dina wengi Gandol Warta Gereja Minggu 20 Juli 2025.
2005 Misbah Keluarga dimulai pukul 6 sore di bagian barat di rumah Bapak Roy Rorong. Kemudian di bagian timur di rumah Bapak Eko. Dan selanjutnya di hari Rabu 23 Juli 2025 ibadah Komisi Pria dimulai pukul 6 juga. Dilanjutkan di hari Kamis 24 Juli 2025 ibadah doa malam dimulai pukul 6 sore juga. Dan di hari Jumat 25 Juli 2025 ibadah doa puasa dimulai pukul 10.30. Ibadah raya kepatian saat sore harinya di pukul 5. Dan kemudian latihan musik dan pujian pukul 6 sore di hari Sabtu 26 Juli 2026. Ada ibadah pemuda remaja dimulai pukul 16.30, kemudian dilanjutkan latihan musik dan pujian. Maaf tadi saya keliru di hari Jumat. Seperti itu, seperti biasanya. Dan kemudian di hari Minggunya 27 Juli 2025 ibadah raya di Pusat Dampit mulai pukul 6:30 dan juga ibadah sekolah minggu di Gedung Ebenezer dimulai pukul 6:30 juga. Pokok doa, berdoa untuk pekerjaan Tuhan dan jemaat Tuhan, program gereja bulan Agustus, bangsa negara Indonesia, sekolah Tunas Cendika dan Bina Cendika. Ada tambahan lain dari Ibu Gembala yang akan disampaikan? Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Mungkin ada belum membaca di sahabat doa begitu ya. Karena kemarin hari Sabtu Bapak Pendeta Sony dari GBI Majang Tengah dipanggil Tuhan, dan nanti rencananya akan ada ibadah penghiburan. Kalau Bapak Ibu mau hadir bisa ada kesempatan, monggo gitu ya. Dan kenapa saya harus umumkan, karena ada beberapa hal yang memang kami ada kedekatan secara emosional juga kepada beliau, yang kemarin pun ketika saya disampaikan informasinya dari Bu Desi, karena beliau adiknya juga ada di sana begitu ya, kami terkejut karena hari Rabu kemarin beliau masih ikut pertemuan BKSG, sedangkan saya tidak ikut begitu ya. Jadi orangnya memang dalam keadaan yang sehat sebenarnya, tapi ya memang umur manusia tidak ada yang tahu begitu ya. Dan besok baru akan dilaksanakan ibadah penutupan peti dan pemberangkatan jenazahnya baru hari Senin jam 9 pagi. Nah, itu yang pertama gitu ya. Yang kedua, nanti mohon setelah ini Bapak-bapak diaken dan Ibu-ibu diaken yang lain untuk bisa tinggal sebentar, karena di dalam minggu ini kemarin Bapak Sekcam katakan bahwa dalam minggu ini kami mungkin akan dipanggil untuk ke kantor kecamatan, sehubungan dengan tidak hanya sehubungan dengan kegiatan di bulan 8, tetapi ada hal-hal lain yang perlu disampaikan. Jadi setelah ini sebentar saja kita akan ngobrolkan ini, karena mungkin besok beliau sudah sampai, hari ini beliau sampai dari Bandung dan besok sudah mulai bekerja gitu ya. Jadi saya takutnya tiba-tiba besok dipanggil ke kecamatan gitu ya. Jadi saya harus sudah ada hasilnya. Ya mungkin itu saja. Mungkin dari komisi lain ada tambahan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Bu Aris. Oh, langsung saja. Ya puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mungkin ini adalah ibadah tercepat gitu ya. Jam 8 belum
sudah selesai maksudnya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, dimuliakan, ditinggikan. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Di akhir daripada ibadah kami pada pagi hari ini, kami terus merasakan bahwa cinta Tuhan, kasih setia Tuhan terus kami rasakan hingga sampai saat ini. Kami percaya bahwa ibadah kami adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kami yakin hadirat Tuhan sudah memuaskan setiap kehidupan kami. Kami percaya jamahan Tuhan atas setiap kami boleh luar biasa terjadi, sehingga pagi hari ini tidak ada satupun yang terlewatkan, tetapi kami semua diberkati oleh Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, berkatilah seluruh para pelayan Tuhan yang sudah melayani pagi hari ini, baik WL Singer, pemain musik, tamborin, multimedia, haleluya, kolektan, bahkan kami seluruh tim pemuji Tuhan, bahkan semua yang terlibat di dalam pelayanan pagi hari ini. Kiranya kami semua diberkati oleh Tuhan. Biarlah setiap pelayanan yang kami kerjakan pagi hari ini, biarlah itu boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, kami percaya kami pun Tuhan akan semakin urapi dengan luar biasa, sehingga dalam pelayanan selanjutnya biarlah hanya nama Tuhan yang semakin dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah namamu Bapa, kami juga menyerahkan di akhir dari ibadah kami ini seluruh pokok doa kami yang akan kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami percayakan seluruh pekerjaan Tuhan selama 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Kami yakin dan percaya Tuhan Allah yang akan mengizinkan segala sesuatunya terjadi. Maka Tuhan jugalah yang akan memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami bisa bersama-sama hadir dalam setiap ibadah yang sudah dijadwalkan yang ada. Kiranya Tuhan Allah yang terus memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh bersama-sama untuk kami boleh memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani kiranya semuanya diurapi oleh Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa urapan Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa, tetapi dengan kekuatan Tuhan maka kami akan dipermampukan untuk kami bisa menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Terpujilah namamu Tuhan. Pagi hari ini pun kami terus berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang ada di GBDI Anugerah Dampit ini. Kami percaya Tuhan Allah yang memberkati seluruh jemaat Tuhan, baik jiwa anak, remaja, pemuda, bapak ibu, bahkan orang tua kami yang senior, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami percaya kekuatan, kesehatan semakin Tuhan limpahkan dalam hidup kami,
sehingga dengan tubuh yang kuat sehat kami percaya kami bisa terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami juga terus berdoa buat saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Saat ini pagi hari ini Tuhan kami bersatu hati memohon belas kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Kiranya kasih setia Tuhan, kesembuhan Tuhan boleh Tuhan nyatakan dalam hidup mereka semua, sehingga melalui jamahan Tuhan yang sakit Tuhan akan pulihkan, yang susah Tuhan akan hiburkan, yang berkekurangan Tuhan akan cukupkan, yang mungkin menghadapi pergumulan hidup diberikan kekuatan untuk melewatinya. Kami percaya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa mujizat-Mu terus terjadi sampai saat ini. Bahkan kami terus merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, kami pun juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang saat ini mencari lapangan pekerjaan. Kiranya diberikan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahkan yang mencari pasangan hidup diberikan yang sepadan oleh Tuhan, sehingga boleh membawa setiap hidup mereka untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kami terus membawa juga anak-anak kami yang besok pun juga akan bersekolah memulai semester yang baru. Tuhan tolong ketika mereka sudah mengakhiri masa pengenalan lingkungan sekolah, mereka akan memasuki semester yang baru. Tuhan berikan hikmat, akal, budi, kepintaran, apapun jenjang pendidikan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan Allah yang akan memberikan hikmat, kepintaran kepada mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan kami percaya mereka pun juga terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami pun juga terus membawa rencana kegiatan di bulan Agustus yang ada. Tuhan tolong, kami yakin dan percaya kalau ini adalah rencana daripada Tuhan, maka Tuhan Allah yang akan memimpin dan mengerjakan segala sesuatunya. Kami yakin Tuhan bahwa Tuhan Allah tidak pernah rencananya gagal dalam hidup kami, tetapi Tuhan yang akan mengerjakan yang terbaik buat setiap kami yang ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bahkan kami pun juga berdoa Bapa buat bangsa negara kami Indonesia, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Kami yakin dan percaya bahwa bangsa kami pun adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Para pemimpinnya pun juga adalah pilihan daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan tolong berikan kekuatan, kemampuan kepada mereka semua untuk bisa mengerjakan yang terbaik buat bangsa negara kami Indonesia, terlebih khususnya buat masyarakat Indonesia yang ada. Bahkan di wilayah kami, di wilayah Kecamatan Dampit yang ada, Tuhan tolong berikan kemampuan buat para pemimpin kami untuk mereka melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan baik, dengan bijak, sehingga semuanya boleh mendatangkan kebaikan buat kami semua sebagai warga Dampit yang ada. Bahkan Tuhan, tempat dimanapun kami tinggal, baik yang ada di wilayah Kecamatan Tito Yudo, di Kecamatan Turen, bahkan di Kecamatan Kepanjen yang ada, Tuhan tolong kiranya dimanapun kami tinggal, kami percaya Tuhan Allah yang akan memberkati tetangga kanan kiri kami. Mereka pun juga merasakan kasih setia Tuhan, sehingga dimanapun anak-Mu tinggal, biarlah kami mau terus diberkati dan menjadi berkat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekolah Tunas Cendika, Bina Cendika kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Allah yang akan memberkati sekolah ini yang ada untuk terus menjadi sekolah misinya Tuhan, sehingga sekolah ini menjadi sekolah yang diberkati oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, bahkan yang sudah mengenal Tuhan sekalipun. Biarlah mereka boleh tambah setia dan tambah mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kami rindu Tuhan, sekolah ini terus menjadi ladangnya Tuhan. Berkati setiap kepala sekolah yang ada, bahkan tenaga pengajar yang ada diberkati oleh Tuhan, bahkan Yayasan Bukit Anugerah dan orang-orang yang bekerja di dalamnya, kiranya semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami tahu Tuhan ada banyak yang harus kami kerjakan karena terbatasan kami Tuhan, tetapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang mampu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kami semua, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini pun tidak selamanya kami akan tinggal di tempat ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing yang ada. Kiranya Tuhan Allah yang akan tolong kami, menuntun setiap langkah kami, sebagaimana Tuhan sudah menyertai kami ke tempat ini dengan selamat, maka kami pulang pun juga dengan damai sejahtera Tuhan, dengan keselamatan yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh sampai di rumah dalam keadaan penuh dengan sukacita. Damai sejahtera Tuhan limpah dalam kehidupan kami. Pertemukan kami di ibadah selanjutnya dengan penuh sukacita. Damai sejahtera Tuhan terus ada bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa.
Inilah yang menjadi doa kami, permohonan kami, ucapan syukur kami. Kami pohonkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari dosa. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita angkat tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang kemurahan daripada Tuhan Yesus, persekutuan bimbingan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai hidup kita, memberkati kita, menuntun serta mengurapi setiap langkah hidup kita, mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.